Jadi Ziratek itu sampai berkali-kali Kak. Karena Pas lagi ya pasti nangis. Gendeng, pasti. terus akhirnya istirahat dulu. Karena udah nggak ada kalimat lain selain terima kasih banyak, dan pasti aku ingin mengungkapkan kalau aku sangat rindu. Teman-teman sekalian, ini saya lagi sedih banget ya. Saya baca bukunya Zira, ini sedih banget, Masya Allah. Jadi, Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di vlog saya. Saya hari ini mau menuju ke Bogor karena Zira akan ada bedah buku ketika masa iddahnya Zira, setelah Zira ditinggal oleh suaminya ya, almarhum Amr, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Di masa iddahnya ini, Zira menulis buku ini. Maaf ya teman-teman, agak gelap ya. Zira menulis buku ini dan meminta saya juga untuk membedah buku ini. Dan Masya Allah, dari tadi saya baca tuh saya nangis terus, Masya Allah. Nanti kita akan ngobrol sama Zira juga ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada waktunya bisa ngobrol sama Zira. Dan kita akan bedah buku ini. Masya Allah, untuk Zira ini bukunya indah banget ya, Masya Allah. Ini jadi kenang-kenangan, memori yang luar biasa yang Zira alami bersama dengan almarhum Amr. Dan semua orang juga turut merasakan kesedihannya Zira dari buku ini. Makasih untuk buku yang indah ini. Sebentar lagi kita ketemu ya teman-teman. Lihat ya dalam vlog ini, saya bertemu sama Zira insya Allah. Saya masih menghapus air mata ini karena buku yang begitu sedih. Zira, bagus banget bukunya. Habis nangis baca bukunya Zira. Barusan itu videonya. Ya sayangku. Semua kebiasaan-kebiasaan baiknya Amr, baik hablum minallahnya, wudunya, beliau saumnya, puasanya kah, tahajudnya kah, 20 menit sebelum sholat kah, itu Zira minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan almarhum Amr. Karena itulah kenapa Zira ditakdirkan hidup bersama dengan Amr, supaya Zira lihat dan Zira contoh dan Zira mengajarkan lagi kepada yang lain. Nah teman-teman semua, alhamdulillah setelah tadi tuh kalau kita baca buku di mobil Zira dengan berlinangan air mata, sedih banget. Jadi waktu sampai di aula tadi, ini aula yang namanya apa, masjid? Aula kan? Udah sampai di aula tadi, itu masih kebawa suasana hati ketika baca buku ini, ditambah lagi ketemu Zira karena ini akhirnya ketemu Zira lagi setelah kemarin tuh ketemu Zira sama Amr ya, ini videonya. Kalau misalkan ada perempuan yang benar-benar butuh dibimbing dan kalau itu nggak apa-apa. Masya Allah. Masya Allah. Mer, ketemu di mana Mer? Ketemu di mana Mer? Nah, Masya Allah. Dan di awal-awal masih ini ya, Koki masih nangis. Ziranya juga tadi sempat mengeluarkan air mata.
Tapi sekarang Koki ingin bertanya tentang kabar Zira dan Koki pengen ngedengar tentang semangatnya Zira. Ya, setelah berapa bulan? Udah 5 bulan. 5 bulan, Masya Allah. Dan ini buku bagus banget, ini pasti ya, Insya Allah nih, Allahu a'lam ya. Ini difilmin entah sama siapa lah, pasti ini bagus banget bukunya, Masya Allah ya. Masya Allah. Zira, sebelum Koki bercerita tentang sebelum Zira bercerita tentang semangatnya Zira, Koki pengen ngasih tahu dulu teman-teman sekalian. Ini Zira nulis buku bercerita ketika pertemuan pertama kali dengan Amr sampai akhirnya menikah. Amr akhirnya meminang Zira, kemudian mereka menjalankan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kemanisan, ya, keromantisan, yang menggemaskan gitu ya. Sampai akhirnya wafatnya Amr yang cukup mendadak. Dan di balik itu semua, sinopsis dari buku ini adalah sebelum Amr meninggalkan Zira untuk selama-lamanya, Amr itu sudah membelikan rumah untuk Zira. Makanya sekarang Zira tinggal di rumah yang Amr beli ya, Masya Allah ya. Kemudian Amr juga sudah berpamitan lah istilahnya, sudah memberikan hadiah banyak kepada mertua, kepada mama, kepada saudara-saudara. Kemudian juga banyak pamitan juga atau minta doa ya pada waktu itu kepada guru-guru, Masya Allah. Dan ketika Amr kembali kepada Allah, banyak orang yang datang ke pemakaman Amr dan banyak yang mendoakan dan banyak yang kehilangan. Tapi itu sudah terjadi 5 bulan yang lalu. Kita juga sudah lihat bagaimana Zira banyak mengeluarkan air mata. Tapi Masya Allah, sekarang kita mau lihat Zira yang baru, Zira yang penuh dengan semangat, Zira yang penuh dengan keceriaan. Apa aktivitas dari Zira selama ini, setelah sepeninggalan Amr dan sampai sekarang? Aktivitasnya apa? Aktivitas Zira sekarang kan Zira promosi buku, promosi musik. Masya Allah. Zira juga niat abis lebaran ini mau memproduksi musik lagi. Dan lagunya Zira yang nulis sendiri. Ya. Nadanya, liriknya, Masya Allah. Tahu nggak Zira? Koki kan punya saudara ya, maksudnya saudara angkat gitu ya, kakak angkat gitu, yang tinggal di Malaysia, orang Malaysia. Beliau kirim lagunya Zira, katanya kakak nggak pernah berhenti menangis dengar lagu ini, semalaman nangis, kata beliau. Orang yang negara tetangga. Karena mungkin Zira menulis lagu itu kan dengan penuh hati, dengan penuh cinta. Zira proses membuat rekamannya. Nah, gimana tuh prosesnya tuh gimana tuh Zira? Proses rekamannya itu penuh air mata. Jadi Zira take itu sampai berkali-kali, Kak. Karena pas lagi ya pasti nangis, bindeng, pasti. Terus akhirnya istirahat dulu. Take lagi, nangis lagi, bindeng sampai Pasti. berkali-kali. Prosesnya tuh sangat lama, aku waktu dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Rekamannya itu. Dan itu pun akhirnya di get hari. Karena gak bisa pada hari itu juga. Karena nangis-nangis terus. Iya, karena nangis-nangis terus. Nangisnya kan tidak hanya pada saat proses rekaman, tapi juga pada saat membuat lirik kan. Membuat lirik. Itu gimana buat liriknya itu? Proses aku menyusun melodinya. Makanya sebelum musik itu jadi, sebelum lirik, sebenarnya aku udah bikin lirik, terus bikin melodi dulu, baru kita gabungin pas pembikinan melodinya. Ya Allah, aku bilang, aku pengen modelnya kayak gini. Terus aku tuh emang udah dari awal udah sebelum rekaman tuh udah aku kasih tahu ini. Bagus banget, bagus banget lagunya. Tinggal di sesuai aransemennya. Yang penting aku kan udah tahu, pokoknya aku pengen nadanya kayak seperti ini. Terus nanti pas ganti lirik aku nadanya pengen seperti ini, kayak gitu-gitu. Jadi aransemennya tinggal enak, dia karena udah terkonsep rapi sama aku, beliau tinggal sesuaiin tingkat nadanya aja kayak gitu kan. Apa yang paling berat dalam penyusunan liriknya, pembuatan kata-katanya sampai proses rekaman tuh yang paling berat itu apa? Yang paling berat pasti pas proses rekaman, karena ketika nada. Kita dengar adzan dulu untuk berbuka, kita buka dulu sebentar, lalu kita lanjutin lagi kisahnya Zira, oke? Oke, kita lanjut lagi, kita mau nanya tentang apa yang paling Zira rasakan berat ketika dalam proses, ya tentunya ingat Amr ya, cuman secara spesifiknya apa? Ketika almarhum Amr, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, amin amin ya rabbal alamin. Ketika Zira menulis liriknya, menyusun melodinya, sampai kemudian rekamannya. Yang paling berat pasti setelah melodinya jadi, terus aku mulai rekaman. Pas menyatukan antara melodi dan suara aku, terus aku langsung ingat momen-momen kebersamaan, itu yang paling sulit. Karena mungkin aku pengen berkarya, tapi ketika pada saat itu aku berkarya dengan keadaan betul. Emosi aku yang masih kurang stabil, tapi aku memaksakan diri untuk terus berkarya. Itu berapa bulan setelah kepergian almarhum Amr? Itu aku mulai rekaman itu pas 100 hari Bang Amr. Pas 100 hari Bang Amr, baru aku kan izin gitu ke
Bang Amar kan punya guru, punya Habib Hasan. Aku izin kalau misalkan setelah 100 hari aku keluar rumah untuk berkarya boleh enggak. Akhirnya beliau nggak apa-apa, yang penting udah lewat 100 hari toh kamu kan berkarya bukan mau kemana-mana gitu. Akhirnya udah mulai dari 100 hari aku mulai keluar rumah. Aku mulai berkarya. Aku sudah menyusunkan kalau buku kita bisa kirim via online, gitu. Kita bisa kirim skrip, gitu. Sedangkan musik harus aku yang datang, harus aku yang bersuara di situ, gitu. Lalu aku datang ke studio, kita mulai rekaman. Pertama kita mulai technical meeting dulu, kayak kita ketemu nanti konsep musiknya mau seperti apa, mau kayak gimana nadanya, terus tone-nya mau seperti apa, kayak gitu. Baik. Zira, mohon izin kaki potong. Setelah lagu itu jadi, ternyata kan banyak banget yang suka ya Zira. Iya. Sampai hari ini kan ada yang nonton ada 1 juta lebih kan? Ada. Iya kan? Apa yang Zira rasakan ketika ternyata orang-orang banyak yang suka lagu ini, orang-orang banyak yang terharu dan mengatakan banyak yang menangis dengan lagu ini, apa yang Zira rasakan? Zira merasa kesedihan Zira itu akhirnya Zira merasa sedih. Zira mengemasnya begitu baik dengan membuat sebuah karya. Di situ Zira merasa menghargai rasa sedih Zira akhirnya. Zira ngerasa bisa membantu orang lain lewat musik Zira. Karena aku baca komen ya Kak, aku baca komen bilangnya, Zira terima kasih ya, aku jadi mencintai diri aku sendiri saat mendengar suara kamu. Aku makin mencintai orang-orang yang aku sayang sekarang karena aku tahu kehilangan itu sulit, dia bilang gitu. Akhirnya orang-orang memakai lagu aku untuk makin beliau mencintai orang yang beliau sayang gitu. Untuk tidak menyanyiakan kebersamaan dengan orang yang mereka sayang. Aku membaca komennya itu juga merasa alhamdulillah. Lagu aku disambut positif sama. Zira, kita agak mundur sedikit. Ketika almarhum Amar meninggal dunia, Zira menjalankan masa iddahnya Zira kan. Dalam masa iddah berapa, sekitar 100 hari itu kan? Apa yang Zira lakukan di masa iddahnya Zira itu kan? Zira nggak boleh kemana-mana, nggak boleh bermake up dan sebagainya. Apa yang Zira lakukan? Zira waktu itu Sempat ke psikolog. Zira ke psikolog karena pada saat itu berat badan Zira turun drastis Kauki. Zira dari 67 ke 60. Wow, dalam waktu? Itu 5 hari. Ngapain aja, sakit? Apa nggak makan? Aku lupa makan. Nggak makan? Aku lupa makan. Aku nggak makan hampir 3 hari. Aku cuma minum doang, nggak makan karbohidrat sama sekali. Dan baru sadar tuh pas aku ziarah ke makam Bang Amar kan banyak tangga. Aku keyengan. Karena nggak makan. Dan Zira emang nggak mau makan. Nggak ingat makan. Jadi hari-hari ketika kepergian dari beliau itu ada makanan. Apa yang Zira lakukan? Nggak Zira sentuh sama sekali. Apa yang Zira lakukan ketika akhirnya beliau? Maksudnya mengurung diri di kamar kah atau bersosialisasi dengan keluarga? Aku banyak diem. Aku banyak diem. Diajak ngobrol sama kakak aku banyak diem. Aku banyak, kalau bahasa Sunda ngahuleng. Kayak mengawang-awang ya. Aku bahkan kadang imajinasi aku ke dunia kayak rumah ini. Waktu itu aku ngelihat lantai kayak bernafas. Aku lihat kayak tembok tuh kayak halusinasi kayak seolah-olah tuh aku kayak pengen diraup sama dunia gitu. Aku ngerasa kayak ketakutan aja. Makanya aku jadi ketakutan makan. Aku nggak mau nyentuh apa-apa. Sampai kakak aku bingung nih, Zira kenapa? Akhirnya berat badan aku turun drastis. Kakakku nggak bisa tinggal diem. Untung aku bersyukur pada saat itu ada kakak aku dibawa ke Bintaro sama kakak aku diurus. Akhirnya aku ke psikologi. Ke psikolog lagi. Aku kata beliau, aku itu salah aku Kak. Aku terlalu menaruh duniaku pada Bang Amar. Iya. Jadi ketika terlalu mencintai dengan amat sangat, iya betul. Jadi ketika Bang Amar wafat, Bang Amar hilang dari dunia ini, aku merasa duniaku juga ikut hilang. Aku merasa aku ikut terbawa gitu, ikut gelap gitu. Dan dikasih penyemangat, dikasih terapi, dikasih momen-momen yang dikasih sama psikologi itu aku dikasih motivasi hidup yang berharga buat aku. Aku dibuat sungguh berharga oleh psikolog itu. Jadi aku ngerasa aku kayaknya nggak bisa kayak gini terus. Aku harus bangkit.
aku pikir bangkitnya aku tuh ketika aku bisa makan aja, aku udah sangat bersyukur pada saat itu. Terus tiba-tiba ada keinginan untuk bikin Nah, buku ya. Jadi ketika masa idah itu Zira menulis buku ini. Zira menulis buku ini. Zira tuh awalnya cuma curhat kan. Awalnya cuma seutas curhatan aja. Curhatan, Zira tulis curhatan. Terus Zira waktu itu temenan sama Kak Jeluvina selaku editor buku ini. Beliau bilang, Zira kayaknya isi curhatan kamu ini sungguh kena di aku, dia bilang gitu. Kita tulis yuk, kita bukukan yuk, kayak gitu. Aku tadinya belum siap Kak, aku bilang aku nggak siap, aku mengingat-ingatnya lagi Sakit aja, ya? aku nggak mau. Aku Iya, bilang betul, gitu. betul. Makanya butuh waktu sekitar seminggu. Akhirnya aku mencoba untuk mengumpulkan curhatan-curhatan aku setelah Bang Amar gak ada, dan aku baca ulang kayak iya ya, kayaknya bisa deh aku jadiin buku gitu. Zira tuh bikin buku diary ya sebenarnya ya? Iya, Zira kan memang Zira itu sebenarnya suka menulis. Menulis Zira tuh memang tiap hari, setiap malam pasti Zira nulis. Apapun itu. Di buku harian itu? Di buku harian. Masya Allah. Bahkan waktu pas aku sama Bang Amar sudah menikah, aku tuh suka nulis puisi Kak Oki. Masya Allah. Nanti setiap mau tidur, aku suka bacain ke Bang Amar. Lucu banget, puisi cinta ya? Iya, puisi Masya cinta. Allah. Kayak nggak ada habisnya, karena aku selalu bilang ke Bang Amar, di setiap harinya itu aku pasti nemu satu Nambah jatuh cinta. satu nambah jatuh cinta lagi, nambah satu. Bang Amar lagi berbagi sama orang, aku ngeliatin kayak ganteng banget sih, harus kayak gitu kan. Kadang aku tuh suka memuji beliau gitu, dan beliau juga sama selalu memuji aku. Jadi aku kadang suka muji beliau tuh lewat tulisan, nanti setiap malam tuh suka aku bacain. Apa reaksi beliau ketika di Waktu tulisan cinta? waktu pertama kali sih beliau senang banget, kayak malu-malu. Kau Ki ngebayang gak sih wajah Bang Amar tuh kalau malu-malu kayak lucu banget. gitu kayak gitu kan. Lucu, iya bener, gemes ya. Gemesin. Jadi memang pada saat itu aku kadang aku suka sampai sekarang nih. Aku buka lagi puisi-puisi cinta itu. Mungkin dulu aku nangis ya. Kalau sekarang aku senyum-senyum sendiri karena ingat momennya ketika aku membacakan ekspresi wajahnya, pipinya yang merah. Karena malu lucu gitu, kayak Masya Allah. Ada kala waktu pas dia lagi berat, merasa hari dia berat, aku bacakan puisi itu, dia menangis. Makasih ya Dek, dia meluk aku. Kayak terima kasih hari ini berat deh, dia bilang gitu. Cuman Adek bacain abang puisi, bikin abang kuat lagi. Kayak gitu. Ini dari Zira kita beralih ke Kak Bila nih. Ini kakaknya Zira, ya kakaknya Zira. Assalamualaikum. Yang di bukunya Zira juga Waalaikumsalam warahmatullahi menceritakan tentang Kak Bila. Kak Bila ngelihat Zira yang kehilangan suami di usia yang sangat muda. Apa pikiran Kak Bila pada masa itu? Kalau pada saat itu Kak Bila tuh malah berpikir Zira yang kuat, Zira yang tegar banget, kuat banget. Justru malah sebaliknya, Nabila yang nggak mungkin Zira gitu kan, bener. Malah istri kata Kak tenang, dia bilang Bang Amar udah bahagia. Malah Zira yang nenangin Kak Iya. Bila. Dan yang bikin Kak Bila bilang Nazira tuh perempuan yang kuat kayak gitu, karena dia bisa di saat ngelihat suaminya udah di titik terakhir, dia tuh cuma bilang Zira kuat ya, dikuatin sama orang. Bahkan dia bingung, aku harus nangis apa enggak ya. Malah orang yang sekitarnya yang nangis meraung-raung, sedangkan Zira enggak gitu, kayak udah kayak iya abang udah tenang ya Bang, kayak gitu. Abang udah capek ya gitu. Pokoknya Bila sebagai kakak belum tentu kuat kalau itu terjadi di Bila gitu. Jadi kayaknya Zira tuh memang kuat banget. Allah tuh maha baik banget. Ditinggal suami di saat usia muda, dan Bila pun mengizinkan, karena di dalam buku itu kan Bila sempet tuh ngediemin Nazira selama 2 minggu karena Bila tuh belum bisa ngelepas Nazira untuk menikah. Akhirnya kayak qadarullahnya Nabila mengizinkan gitu untuk menikah, yang berharap Nazira tuh akan hidupnya tuh nggak rumah tangganya tuh nggak sebentar, pasti lama sampai tua gitu kan. Ternyata Allah malah ngasih waktu singkat gitu. Jadi Bila
yang shock gitu, karena Koki Bila tuh yang setiap hari sama Nazira dari ya sehari-harinya sebelum Nazira menikah tuh Nazira tuh selalu sama Bila, jadi Bila tuh tahu banget Nazira tuh yang kuat gitu. Sebelum Nazira menikah sama Ustadz Amar juga, Zira meminta izin sama Kabilanya juga, dia kayak ragu gitu, kayak duh kayaknya Kabila nggak bakalan ngizinin deh gitu kan. Tapi ya itu aku bilang, Zira ini wanita yang Allah pilih untuk Ustadz Amar, mendampingi Ustadz Amar sampai Ustadz Amar benar-benar tutup usia. Jadi itu Nazira, Allah tuh benar-benar baik banget. Mungkin kalau bukan Nazira mungkin nggak akan kuat lah gitu. Termaksud Bila pun sebagai kakaknya nggak bisa lah gitu. Sampai sekarang pun masih suka sedih dimanapun ada sosok Ustadz Amar, di media sosial, di mana konten-konten manapun selalu berlinang. Sampai tadi pun diputer-puter juga. Kakak aku tuh yang paling melo, Kak. Iya. Ketika lagi di jalan atau apa terus mendengar suara Bang Amar atau enggak ngelihat ada berita, malah beliau yang nangis. Iya. Kan Kabila ini kakak ipar ya, tapi sebegitu sedihnya memang dekat sekali dengan. Mungkin karena perlakuan almarhum manisnya itu. Jadi yang kenapa yang bikin Nabila bisa terpukul, bukan cuma Nabila, mungkin semuanya, itu karena Nabila ngerasa Amar tuh laki-laki yang baik. Dari cara dia meminta untuk Nazira menikah pun, itu pertama kali sebelum ke orang tua Nazira itu ke Kabila dulu. Masya Allah. Akhirnya Kabila pada saat itu memang Kabila tidak langsung mengiyakan, tapi Kabila langsung bilang boleh, tapi nanti setelah Nazira lulus kuliah, karena memang kakak pengen Nazira tuh lulus kuliah dulu baru boleh menikah gitu kan. Tapi ya itu satu, aku sampai bilang gini ke Nazira, Zir kamu boleh menikah tapi nanti ya, kakak nggak mau sekarang, kakak pengen kamu wisuda dulu baru kamu boleh menikah gitu, karena kakak pengen ngebuktiin juga sama almarhum Abi kalau kamu bisa lulus wisuda. Tapi ya itu yang kenapa Nabila merasa dekat sama Sulami, dia bilang, Kabila insya Allah Amar bakalan jaga Zira, Amar akan bertanggung jawab penuh, Amar akan mengambil alih yang dulu Kabila sudah menemani Nazira dari dulu, itu sekarang tanggung jawab Amar. Jadi Kabila, Amar hanya butuh doa sama restu, udah itu aja. Itu yang sampai saat ini Nabila masih terbayang dalam ingatan dan telinga, itu sampai kayak, Dek, baru kemarin loh kamu datang ke kakak minta, sekarang kamu udah nggak ada lagi nih yang kakak bisa lihat sosoknya. Dan kebetulan kan Nabila punya anak Abang Ali itu kan, keponakan Zira, dan anak Abila tuh deket banget sama Bang Amar. Jadi Bang Amar tuh dengan gayanya Itu dicintai oleh banyak orang. Masya Allah, Masya Allah. Sampai ponakan sebelum Nazira menikah itu udah akrab banget. Nah setelah Nazira sudah menikah, itu Bang Amar ke anak-anak Bila gitu, kayak bener-bener kayak meluk, sayang, dan hati anak kecil kan nggak pernah bohong ya, pasti dia tahu mana yang tulus. Dan itu kayak Baba, manggilnya tuh Baba, iya Baba. Jadi kalau misalkan dateng Baba gitu, jadi kayak sampai sekarang pun kalau dia lagi lihat TV, Mami, Baba mana ya? Kayak gitu. Baba sembuh, nggak sakit katanya. Iya, kayak gitu. Jadi memang kenangannya tuh nggak bisa dilupain juga Masya Allah, ya. Karena beliau ini kan tidak hanya sekedar Kabila ataupun Zira yang mengatakan demikian, Zira juga menulis dalam buku, tapi kan tetangga-tetangga sekitar juga Masya Allah. Ya. Kemarin tuh ada tetangga-tetangga dari Azikro di sini, kemudian beliau mengatakan Amr itu adalah penerus dari Azikro ya, penerus betul-betul Masya Allah ya, dicintai, disenangi oleh banyak orang, tapi memang Allah berkata lain. Masya Allah. Bener. Kabila mungkin ada apa ya, kata-kata untuk Zira, penguatan untuk Zira boleh disampaikan? Aduh, kalau apa? Ya intinya Zira ini adik perempuan di bawah aku. Kita 5 bersaudara, tapi
Nazira nih yang deket banget sama aku. Jadi apapun tentang Nazira, aku tuh selalu nggak bisa nahan gitu, nahan nangis. Jadi wah, masya Allah lah, Nazira tuh wanita yang kuat. Kakak doain Zira, semoga Zira sukses karirnya, makin membesar. Zira nih sekarang dikenal banyak orang, dikenal semua. Orang yang dulu nggak kenal Zira jadi kenal, masya Allah. Itu sampai yang dimanapun selalu nanya, Zira sekarang udah jadi orang ya Kak Bila. Sampai teman-teman Bila pun sampai sungkan sama Nazira. Karena itu Nazira tuh figur perempuan yang bisa nguatin untuk semua. Karena hampir semua yang DM ke Kak Bila sampai bilang, Kak aku bisa hidup, bisa ngejain kehidupan itu karena aku lihat videonya Nazira. Ternyata aku nggak sendiri ya Kak Bila, dibilang kayak gitu. Jadi aku kayak ngerasa Nazira ini dijadikan figur. Karena untuk anak-anak yang broken home gitu. Jadi nggak selamanya anak broken home itu buruk gitu. Kalau kita ada kemauan pasti kita bisa merubah itu semua. Zira dengan seluruh karya-karyanya Zira ya, dan Zira kan masih tetap terus berkarya dan terus berjuang. Tadi Oki juga bilang, ini Zira apa? Oh, Zira juga udah menjalankan YouTube dan aktif segala macam. Kalaulah boleh berkata, misalnya seandainya Zira mau berkata-kata untuk Bang Amr, Zira mau ngomong apa? Tentu kalimat yang selalu Zira ucapkan ke Bang Amr untuk saat ini itu terima kasih. Bang Amr tuh memberi banyak cinta, memberi banyak kasih. Bahkan saat Bang Amr gak ada pun aku gak kehilangan cinta dan kasih itu. Banyak orang yang sayang sama aku, dan itu tentu karena Bang Amr. Makanya Zira pengen ngucapin selalu di setiap doa Zira, di setiap apapun, Zira selalu bilang, ya Allah, tolong ucapkan terima kasihku pada Bang Amr. Terima kasih sudah membuat aku menjadi seperti ini. Karena kebaikan Bang Amr semuanya itu karena Bang Amr banyak menyebar kebaikan sama orang. Jadi orang-orang akhirnya baik dan sayang sama aku, Kak. Itu adalah sebuah warisan yang gak habis-habis. Betul, Masya Allah. Oke, ya Allah, aku pengen ngucapin terima kasih banyak ke Bang Amr. Terima kasih banyak sudah menjadi suami aku. Karena udah gak ada kalimat lain selain terima kasih banyak, dan pasti aku ingin mengungkapkan kalau aku sangat rindu. Aku kangen, sebenarnya aku kangen banget Kak sama Kak Oki. Tadi aja datang ke sini, masuk ke aula itu hati aku udah gak nyaman. Hati aku kayak ngamuk, tapi gimana ya gitu, kayak ya Allah rindu banget ya sama tempat ini. Makanya aku tuh sebenarnya jarang mengunjungi Azikra itu bukan karena aku kenapa-napa, tapi karena aku ingin, karena masih ada memori di sini. Banyak masih banget ada memori yang sangat, ketika aku datang ke tempat ini tuh aku pasti nangis gitu. Hati aku nggak nyamannya itu karena jalanan ini aja, sepanjang jalan itu jalanan aku sama Bang Amr ya. Kita jalan bareng, kita bercanda bareng di jalan itu, dan aku datang ke sini tuh pasti mengingat momen itu. Makanya aku sedih. Jadi kata-kata terakhir, mungkin kata-kata yang selalu aku ucapkan ke Bang Amr di setiap orang yang nanya ke aku, apa sih kalimat yang bakalin kamu ucapin ke Bang Amr, pasti aku pengen mengucapkan terima kasih, dan aku bakal ngucapin kalau aku sangat rindu sama beliau, sama sosoknya. Ya, tapi memang begitu ya teman-teman sekalian. Kerinduan itu pasti tetap terus ada. Di buku juga tertulis kalau mimpi itu bahagia banget, rasanya kenapa sih bangun, jangan bangun dulu dong, masih pengen mimpi lagi gitu ya. Begitu yang dirasakan oleh orang-orang yang merasa kehilangan. Tapi insya Allah itu memang sudah jadi sunatullah teman-teman sekalian. Kematian, perpisahan itu pasti terjadi. Zira sudah melewatinya lebih dulu, dan nanti mungkin akan tinggal menunggu kita pun akan mendapatkan giliran, akan merasakan kehilangan juga.
ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Tapi kita belajar dari Zira, Masya Allah, dengan karya-karya yang banyak, bukunya, lagunya, entah karya-karya seni apa lagi yang akan Zira keluarkan. Tapi Zira menjadi penyemangat dan menjadi contoh inspirasi untuk kita semua untuk tetap terus berjalan menatap masa depan yang cerah, Insya Allah. Tetap terus semangat. Dan teman-teman yang kehilangan nggak sendirian. Ya, Zira menjadi kisah untuk jangan terpuruk terlalu lama, mengurung diri terlalu lama, sayangi diri sendiri seperti Zira yang selalu sayang sama dirinya sendiri untuk dirinya berhak untuk bahagia dan melanjutkan kehidupan ini sampai nanti akhir hingga bertemu dengan orang yang kita cintai di syurga Allah. Zira makasih, Kak Bila makasih untuk ceritanya. Mudah-mudahan video ini menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.